Sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan STBM pada penyakit diare yang merupakan penyakit berbasis lingkungan atau PBL yang masih banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang bahaya buang air besar sembarangan. Buang air besar sembarangan di sungai atau di laut menimbulkan pencemaran lingkungan dan meracuni biota yang berekosistem di daerah tersebut. Selain itu, perilaku ini dapat memicu penyebaran wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui feses manusia. Dampak buruk dari buang air besar sembarangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kebiasaan ini mengakibatkan sumber air minum terkontaminasi serta pencemaran yang terjadi berulang kali pada sumber air, bahkan makanan yang disantap di rumah warga. Pasalnya, praktik buang air besar sembarangan ini berarti membiarkan feses terbengkalai di tempat terbuka. Buang air besar sembarangan merupakan satu dari sekian banyak alasan mengapa penyakit seperti diare dan cacingan masih mendominasi di Indonesia. Tidak hanya itu, balita pun mudah berserang pneumonia akibat terpapar udara yang telah dicemar oleh feses manusia. Bakteri penyebab penyakit yang paling sering ditemukan akibat buang air besar sembarangan ke sungai adalah Escherichia coli. Itu merupakan bakteri penyebab diare. Diare dapat menyebabkan kematian akibat dehidrasi. Pilar kedua yaitu mencuci tangan pakai sabun. Ketika sebelum makan dan sesudah makan, kita perlu mencuci tangan agar kembali bersih dan dapat terhindar dari penyakit diare ataupun penyakit lainnya. Namun, bukan hanya itu, kita juga perlu mencuci tangan ketika kita telah melakukan buang air besar ataupun buang air kecil. Hal ini dilakukan agar kebersihan diri kita tetap terjamin dengan baik. Pilar ketiga itu pengelolaan air minum dan makanan yang aman. Yang pertama, pengelolaan air minum, seperti merebus air terlebih dahulu sebelum diminum dan menjaga kebersihan tempat penyimpanan air. Yang kedua, pengelolaan makanan yang aman, seperti menjaga kebersihan saat menyajikan makanan, kemudian menjaga kebersihan peralatan dan bahan makanan. Ini saya akan menjelaskan mengenai mengelola sampah rumah tangga dengan baik. Pengelolaan sampah rumah tangga adalah pengelolaan sampah rumah tangga dengan melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan mendapatkan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Nah, di sini mengelola sampah rumah tangga dengan benar. Yang pertama, pilih sampah. Itu kita harus memilih sampah organik dan anorganik. Nah, di sini pengertian sampah anorganik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompas, misalnya sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lainnya. Nah, sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun sampah organik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat, misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lainnya. Yang kedua itu jangan membakar sampah. Membakar sampah rumah tangga plastik dan kayu yaitu cat berbahaya bagi lingkungan karena bahan-bahan tersebut melepaskan bahan kimia beracun yang mencemari udara. Yang ketiga itu jangan membuang sampah ke sungai. Nah, sungai dapat menyebabkan banjir dikarenakan sampah menghambat aliran sungai. Pilar kelima yaitu mengelola limbah cair rumah tangga yang aman.
Jangan alirkan limbah ke tempat terbuka, buatlah sumur resapan, kemudian terapkan prinsip 3M, yaitu yang pertama, mulailah dari diri sendiri, yang kedua mulailah dari yang kecil, dan yang ketiga mulailah saat ini juga.